Kenapa ya di sebuah tempat kerja ada orang karyawan yang begitu produktif, bekerjanya dengan begitu menyenangkan, karirnya bagus, atau ketika Anda melihat ada mahasiswa atau pelajar, dia lebih berprestasi, sedangkan pelajar lain tidak. Inilah yang akan saya sharingkan, dan sebelum saya melanjutkan sharing saya, baik jika Anda like video ini, Anda bisa menulis di kolom komentar pengalaman Anda ketika menjumpai hal seperti itu. Silahkan Anda menuliskan di kolom komentar, agar banyak orang juga bisa belajar dari Anda. Klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru Anda mendapatkan pemberitahuan. Subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Ada orang yang bekerja dengan begitu produktif, menyenangkan, karirnya bagus, sementara karyawan biasa-biasa saja, cenderung banyak mengeluh, banyak protes. Saya sebagai seorang guru juga menjumpai pada diri anak-anak. Ada pelajar yang begitu-begitu saja, malahan ini cenderung prestasinya memburuk, tugas-tugas banyak yang nggak diselesaikan. Dan anehnya itu saja. Sementara ada pelajar lain seolah-olah semua hal yang positif ada pada diri dia. Sudah begitu baik, rajin, pinter, cantik, ganteng, sempurna sudah. Nah, saudara, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan refleksi ini, 2 minggu lalu saya menonton sebuah film berjudul Endless. Film yang mengisahkan 2 orang muda yang membangun menjalin cinta, tapi dalam 2 dunia yang berbeda. Sang perempuan namanya Relly, yang laki namanya Chris. Chris ini kebetulan meninggal akibat kecelakaan. Mereka begitu saling menyayangi dan tidak bisa seolah-olah mereka dipisahkan sekalipun itu oleh maut. Relly dan Chris ini masih selalu terhubung, terkoneksi, dan mereka bisa berjumpa sungguh-sungguh merasakan kehadirannya. Ketika apa? Ketika Relly ini menggambar peristiwa yang pernah mereka alami, peristiwa yang membuat mereka bahagia, peristiwa yang tidak pernah terlupakan. Tetapi relasi demikian tidak sehat, dan akhirnya pada akhir cerita itu si Chris memutuskan untuk meninggalkan Relly selamanya, demikian juga si Relly, dan akhirnya mereka benar-benar bisa berpisah. Yang menarik adalah Relly akhirnya sukses menjadi novelis dan dia kuliah di jurusan seni rupa, sebuah jurusan yang orang tua mereka tidak kehendaki, karena mereka, orang tuanya menghendaki si Relly ini kuliah di jurusan hukum. Relly mengatakan demikian, yang menurut saya ini jawaban atas pertanyaan refleksi di atas. Jika Anda fokus pada satu minat, maka Anda bisa sukses. Dan Relly fokus kepada minatnya menggambar, dan dia benar-benar sukses, saudara. Jadi minat itulah yang menentukan seorang karyawan produktif, sukses, bertahan lebih lama, mampu menghadapi persoalan ataupun tidak. Misalkan Anda seorang guru, kalau Anda minat pada bidang keguruan, maka Anda akan mampu mengajar dengan menyenangkan. Anda menghadapi siswa itu dengan tulus, dengan gembira. Anda ingin membantu siswa-siswa yang mengalami kesulitan. Jika Anda seorang pelajar, Anda kalau berminat pada pelajaran Anda, maka Anda akan sukses berprestasi pada pelajaran itu. Jadi minat inilah yang menentukan seseorang itu menjadi karyawan sukses, produktif, karirnya bagus atau tidak. Minat inilah yang menentukan Anda jika pelajar atau mahasiswa berprestasi atau tidak. Karena itu, saya sebagai seorang guru merekomendasikan, menyarankan kepada Anda, jika Anda
memang bekerja pada bidang yang tidak Anda minati, Anda harus membangun minat. Jika Anda seorang pelajar, mahasiswa, dan Anda tidak berminat pada jurusan atau bidang studi tertentu, Anda harus membangun minatnya. Tanpa Anda membangun minat pada bidang itu, hidup Anda tidak akan enjoy. Anda tidak akan bisa bertahan lama di tempat pekerjaan itu. Anda tidak akan bisa produktif. Anda sulit untuk mencari jalan keluar jika mengalami kesulitan. Anda tidak akan nikmat sebagai pelajar atau mahasiswa. Jadi saudara, kuncinya adalah minat. Bekerjalah pada bidang yang Anda minati. Tetapi ketika Anda belum meminati pada bidang itu dan Anda sudah bekerja di situ, belajarlah membangun minat pada bidang itu. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Saya percaya Anda bisa membuat perbedaan di dalam hidup Anda menjadi lebih baik. Sukses untuk Anda. Terima kasih.